Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Aditya, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5, Institut Agama Islam Negeri Curup. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas, Analisis Implementasi, Tantangan, dan Penguatan Tata Kelola Pendidikan. Penelitian ini mengkaji bagaimana sekolah dasar mengelola keuangannya, khususnya dana BOS, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian ini. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar fundamental dalam menyelenggarakan pendidikan. Mengapa? Karena seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, hingga pelaksanaan program pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana keuangan sekolah dikelola. Dalam konteks manajemen keuangan yang baik, ada 6 tahapan penting yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Keenam tahapan ini harus dijalankan dengan efektif agar sekolah dapat beroperasi dengan baik. Namun dalam konteks Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, masih ada beberapa tantangan serius yang perlu kita perhatikan. Pertama, masalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah dasar di Indonesia belum memiliki mekanisme keterbukaan informasi yang memadai terkait penggunaan dana BOS. Kedua, dokumentasi transaksi yang sering tidak sinkron dengan laporan ARKAS. ARKAS ini adalah aplikasi yang digunakan pemerintah untuk perencanaan dan pelaporan keuangan sekolah. Ketiga, kompetensi digital bendahara yang belum memadai. Padahal saat ini, pemerintah sudah menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah melalui ARKAS dan SIPLAH. SIPLAH ini adalah sistem untuk pengadaan barang dan jasa sekolah. Dan keempat, masih ada keterbatasan penyaluran dana serta lemahnya fungsi pengawasan dari komite sekolah. Nah, kondisi inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama, kami ingin menganalisis bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sekolah berjalan di lapangan. Tujuan kedua, kami ingin mengidentifikasi hambatan-hambatan empiris atau nyata yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan manajemen keuangan. Dan tujuan ketiga, kami ingin mengevaluasi apakah praktik yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan teori manajemen pendidikan dan regulasi nasional yang berlaku, khususnya Permendikbud tentang dana BOS. Dengan 3 tujuan ini, kami berharap hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi real pengelolaan keuangan sekolah dan memberikan rekomendasi perbaikan yang kreatif. Sebelum masuk ke metodologi dan hasil penelitian, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka konseptual yang kami gunakan. Penelitian ini berlandaskan pada beberapa konsep utama. Pertama, manajemen keuangan pendidikan. Dalam literatur manajemen pendidikan, manajemen keuangan dipahami sebagai satu kesatuan siklus yang terdiri dari 4 fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Konsep penting lainnya adalah school-based manajemen atau manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur anggarannya sesuai kebutuhan lokal. Kedua, prinsip good governance. Menurut World Bank, lembaga pendidikan yang dikelola dengan baik harus menerapkan 5 prinsip: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kebutuhan terhadap regulasi. Kelima, prinsip inilah yang menjadi standar ideal dalam penelitian kami. Ketiga, dana BOS dan regulasi nasional. Dana BOS merupakan sumber pendanaan terbesar bagi sekolah dasar di Indonesia. Pengaturannya tercantum dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang mengharuskan sekolah menggunakan ARKAS untuk perencanaan dan SIPLAH untuk pengadaan barang. Keempat, digitalisasi tata kelola. ARKAS dirancang untuk meningkatkan presisi perencanaan dan pelaporan, sementara SIPLAH untuk menjamin transparansi pengadaan. Namun, efektivitas kedua sistem ini sangat bergantung pada kapasitas digital SDM sekolah. Jadi, kerangka teori yang kami mencakup aspek manajerial, tata kelola, regulasi, dan teknologi secara terintegrasi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kami melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya, kami ingin memahami dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan keuangan sekolah secara mendalam berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah salah satu sekolah dasar di negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Kami memiliki
Kami memilih sekolah ini karena sekolah tersebut sudah menerapkan Arkas, memiliki dokumen keuangan yang lengkap, dan pernah mengalami permasalahan administratif yang menarik untuk diteliti. Subjek penelitian kami meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, operator sekolah, dan pengawasan dari Dinas Pendidikan. Dengan melibatkan beberapa pihak ini, kami bisa mendapatkan perspektif dan komprehensif. Sumber data kami ada dua jenis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi seperti RKS, RKAS, laporan BOS, SOP keuangan, bukti transaksi, dan hasil audit. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan model Miles-Huberman dan Saldana yang terdiri dari 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang penting, untuk menjaga validitas data, kami melakukan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, serta melakukan member checking untuk memastikan keakuratan interpretasi kami. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Saya akan memulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Terkait perencanaan anggaran, dari hasil wawancara dan observasi, kami menemukan bahwa proses penyusunan RKS dan RKAS di sekolah memang dilakukan setiap awal tahun ajaran, namun ada beberapa temuan kritis. Pertama, keterlibatan guru dan komite sekolah masih bersifat formalitas. Rapat perencanaan cenderung didominasi oleh kepala sekolah dan bendahara saja. Guru hanya dilibatkan pada bagian tertentu, sementara komite lebih banyak sebagai penanda tangan. Kedua, penyusunan anggaran belum berbasis need assessment yang komprehensif. Artinya anggaran lebih bersifat administratif dan cenderung mengikuti pola tahun sebelumnya, bukan berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran yang faktual. Ketiga, sekolah belum memiliki basis data pembelajaran yang terintegrasi, sehingga analisis kebutuhan dilakukan secara estimatif atau perkiraan saja. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip good governance, khususnya aspek partisipasi dan transparansi. Terkait pelaksanaan anggaran, untuk pelaksanaannya, kami menemukan bahwa sekolah memang sudah menerapkan transaksi non-tunai sesuai regulasi, namun ada beberapa hambatan teknis yang cukup mengganggu. Pertama, keterlambatan penyaluran dana BOS setiap triwulan. Ini menyebabkan kegiatan pembelajaran seperti pengadaan alat tulis, pemeliharaan kelas, dan pembelian buku menjadi tertunda. Kedua, pengadaan melalui Siplah sering terkendala karena keterbatasan vendor di daerah. Akibatnya, sekolah harus menunggu lama hingga barang tersedia. Ketiga, beberapa pengeluaran rutin seperti perawatan sarana prasarana tidak tercantum langsung dalam menu Arkas, sehingga bendahara harus melakukan penyusunan manual yang cukup merepotkan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah baik, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis yang signifikan. Selanjutnya, tentang pencatatan dan pelaporan keuangan. Kami menemukan bahwa sekolah melakukan pencatatan keuangan secara lengkap. Ada pencatatan manual dalam buku kas umum dan ada pencatatan digital melalui aplikasi Arkas. Sebenarnya, pencatatan rangkap ini tidak ideal karena menambah beban kerja. Namun, di masa transisi digitalisasi, hal ini sering tidak terhindarkan. Nah, ada beberapa permasalahan yang kami temukan dalam tahap ini. Pertama, sebagai bukti transaksi masih tertulis tangan, sebagian bukti transaksi masih ditulis tangan karena keterbatasan penyediaan barang di daerah yang belum menemukan penerbitkan nota digital. Nah, ada beberapa permasalahan yang kami temukan dalam tahap ini. Pertama, sebagian bukti transaksi masih ditulis tangan karena keterbatasan penyedia barang di daerah yang belum semuanya menerbitkan nota digital. Kedua, hal ini menyebabkan sering kali terjadi revisi ketika laporan BOS akan diunggah. Bendahara harus bolak-balik menyesuaikan format bukti agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan Dinas Pendidikan. Ketiga, sekolah juga mengalami kesulitan saat Arkas melakukan pembaruan sistem karena data transaksi sebelumnya harus disesuaikan ulang. Temuan ini menunjukkan adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara laporan Arkas dengan bukti fisik transaksi. Dalam perspektif akuntabilitas pendidikan, konsistensi pencatatan sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan. Ketidaksesuaian bukti transaksi ini bisa menciptakan celah dalam audit dan memicu temuan pemeriksaan dari inspektorat atau BPK. Jadi, meskipun Arkas memberikan keuntungan berupa keseragaman format nasional, aplikasi ini belum sepenuhnya adaptif terhadap variasi kondisi dan kebutuhan sekolah di daerah. Sekarang kita masuk ke
Oke, kita lanjut ke slide 8, hasil pengawasan. Jadi kita masuk ke aspek pengawasan yang merupakan tahap terakhir dalam siklus manajemen keuangan. Pengawasan keuangan sekolah dilakukan oleh 3 pihak, kepala sekolah sebagai pengawas internal, komite sekolah sebagai representasi masyarakat, dan pengawas dari dinas pendidikan sebagai pengawas eksternal. Namun, kami menemukan bahwa efektivitas pengawasan dari ketiga pihak ini masih belum optimal. Untuk pengawasan kepala sekolah memang berjalan konsisten, tetapi masih cenderung administratif. Artinya, kepala sekolah lebih fokus pada kelengkapan dokumen dan kepatuhan prosedur, belum sampai pada analisis efektivitas penggunaan anggaran. Untuk komite sekolah, perannya masih sangat terbatas. Dalam praktiknya, komite lebih banyak berperan sebagai pemberi tanda tangan pada dokumen, bukan sebagai pengawas aktif yang melakukan pemeriksaan substansional. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman anggota komite tentang literasi keuangan dan teknis pelaporan BOS. Untuk pengawasan dinas pendidikan, monitoring memang dilakukan sekitar 2 kali setahun, namun fokusnya lebih pada aspek kepatuhan administratif, bukan evaluasi kualitas atau efektivitas penggunaan dana. Dalam teori pengawasan, efektivitas sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, kapasitas pengawas, frekuensi pengawasan, dan independensi. Nah, dalam kasus sekolah yang kami teliti, ketiga faktor ini masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada melemahnya prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi pilar pengelolaan anggaran publik. Ketika pengawasan masyarakat lemah, potensi inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan dana meskipun tidak selalu terjadi menjadi lebih besar. Kita masuk ke slide 9, faktor pendukung dan penghambat. Dari keseluruhan temuan penelitian, kami mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen keuangan sekolah. Faktor pendukung pertama ada komitmen yang kuat dari kepala sekolah untuk melaksanakan regulasi nasional. Ini modal penting dalam perbaikan tata kelola. Kedua, keberadaan Arkas memang mempermudah penyusunan RKAS karena sudah tersistem dan terstandar. Ketiga, bendahara memiliki kemauan untuk belajar sistem digital baru, meskipun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Keempat, hubungan yang harmonis dengan dinas pendidikan membuat komunikasi administratif berjalan lancar. Faktor penghambat. Namun di sisi lain ada beberapa hambatan yang cukup signifikan. Pertama, keterbatasan literasi digital bendahara. Ini menjadi hambatan utama karena semua sistem sekarang berbasis digital. Kedua, sistem Arkas yang tidak selalu stabil. Kadang ada error, ada pembaruan mendadak yang mengharuskan input data ulang. Ketiga, minimnya keterlibatan guru dan komite dalam perencanaan anggaran. Ini membuat anggaran tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan pembelajaran. Keempat, proses pengadaan melalui SIPLAH yang lambat, terutama karena keterbatasan vendor di daerah. Dan terakhir, bukti transaksi yang tidak seragam formatnya, sehingga laporan sering harus direvisi berkali-kali. Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa transisi menuju tata kelola digital memang tidak mudah dan membutuhkan dukungan sistemik. Tidak ada hanya regulasi semata. Oke, masuk ke slide terakhir, slide 10, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Simpulan dari penelitian ini, kami menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, sekolah yang kami teliti memang sudah mengikuti sebagian besar ketentuan regulatif nasional. Mereka sudah menggunakan Arkas, sudah menerapkan transaksi non-tunai, dan sudah menyusun laporan BOS sesuai format pemerintah. Namun kedua, implementasi belum optimal di semua tahap siklus manajemen keuangan, mulai dari perencanaan yang kurang partisipatif, pelaksanaan yang terhambat masalah teknis, pencatatan yang tidak konsisten, hingga pengawasan yang belum efektif. Ketiga, partisipasi stakeholder, khususnya guru dan komite, masih sangat terbatas. Padahal partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa benar-benar sesuai dengan kebutuhan ajaran. Keempat, kompetensi digital bendahara menjadi faktor kunci. Tanpa literasi digital yang memadai, sistem digital sekeren apapun tidak akan berjalan efektif. Dan yang kelima, secara keseluruhan kualitas manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, kapasitas SDM, akurasi data, dan keselarasan mekanisme pengawasan.
Yang penting untuk digarisbawahi adalah efektivitas tata kelola keuangan memiliki dampak langsung terhadap mutu layanan pendidikan. Ketika pengelolaan keuangan tidak efisien, maka ketersediaan sarana prasarana terhambat, proses peningkatan kompetensi guru tertunda, dan inovasi pembelajaran terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, kami mengajukan beberapa rekomendasi praktis. Pertama, peningkatan kapasitas bendahara dan kepala sekolah. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan, bukan hanya sekali, terkait pengelolaan keuangan digital, pengangguran ARKAS dan SIPLA, serta penyelenggaraan pendokumentasi transaksi. Rekomendasi kedua, optimalisasi partisipasi guru dan komite sekolah. Proses penyusunan RKS dan RKAS harus melibatkan mereka secara substansional, bukan sekedar formalitas. Ini penting agar anggaran benar mencerminkan kebutuhan pembelajaran yang faktual. Rekomendasi ketiga, penguatan mekanisme pengawasan internal. Komite sekolah perlu diberi pelatihan tentang audit sederhana, cara membaca laporan BOS, dan mekanisme pemeriksaan bukti transaksi. Pelibatan masyarakat ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Rekomendasi keempat yaitu integrasi sistem administrasi keuangan. Pemerintah perlu memastikan sinkronisasi antara ARKAS, SIPLA, dan sistem internal Dinas Pendidikan. Jangan sampai sekolah terbebani dengan pencatatan lengkap yang memicu kesalahan administrasi. Rekomendasi kelima, pengelolaan dokumen yang lebih sistematis. Sekolah perlu mengelola bukti transaksi baik secara digital maupun manual dengan tertib, sehingga meminimalkan revisi laporan dan memudahkan untuk audit. Dan rekomendasi terakhir untuk penelitian selanjutnya, studi berikutnya bisa memperluas objek penelitian di beberapa sekolah dan menambahkan analisis kuantitatif terkait efisiensi anggaran sehingga menghasilkan gambaran empiris yang lebih komprehensif. Demikianlah presentasi penelitian kami. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.